Oke teman-teman, di video ini aku bakal ngebacain terkait dengan hasil rasionalisasi UTBK SBMPTN data tanggal 3 Juni tahun 2020 ya. Sebelumnya aku bacain informasi umumnya. Yang pertama adalah hasil rasionalisasi ini adalah prediksi dari tim SBMPTN Sosum, data yang kami peroleh dari LTMPT yang kemudian kami olah sehingga nanti menghasilkan yang namanya angka persentase. Nah, di mana angka persentase ini sebenarnya menunjukkan tingkat keketatan satu jurusan yang bakal dimasukin. Jadi kalau misalkan angka persentasenya itu semakin kecil, maka akan semakin ketat jurusan yang bakal diambil, pun sebaliknya. Kalau misalkan angka persentasenya itu semakin besar, maka akan semakin longgar jurusan bakal diambil. Kemudian terkait dengan prodi dan pilihan PTN-nya. Jadi tahun ini tuh ada berbeda dari tahun kemarin, di mana kita harus pilih prodi dan PTN-nya terlebih dahulu dan cenderung sama kayak tahun 2018 ke bawah, tanpa mengetahui skor nilai UTBK. Tapi berdasarkan bocoran dari LTMPT setelah kalian nanti pilih prodi, kemudian pilih PTN, dan kemudian kalian tes UTBK, setelah tes nanti bakal ada kayak pengumuman nilai skor UTBK. Tapi walaupun udah bakal diumumin nanti skor nilai UTBK, tapi kan kalian nggak bisa mempunyai strategi dalam memilih prodi berdasarkan nilai skor UTBK karena kalian pilih prodi dan PTN-nya terlebih dahulu kan. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus mempunyai strategi dalam pemilihan prodi dan PTN-nya sebelum kita mendaftar di SBMPTN tahun ini. Oke, jadi langsung aja aku bacain yang pertama dari Cynthia. Pilihan pertama dia adalah teknologi pangan Unpad sama agribisnis Unpad. Oke, ini udah tepat ya buat Cynthia. Jadi untuk angka presentasinya masing-masing 7,04 sama 8,03%. Selanjutnya dari Deva Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Universitas Brawijaya sama Antropologi Airlangga 9,03% sama 10,78%. Ini juga udah tepat dan udah rasional. Selanjutnya dari Nurullah, Ilmu Politik Unpad sama Sastra Indonesia Unpad. Ini juga udah tepat dan udah rasional. Buat Claudia, Biologi UI sama Bioteknologi UB 10,20% sama 9,52%. Ini memang secara persaingan tidak rasional. Ini dibuktikan dengan angka persentase di pilihan yang kedua ini ya. Ini tuh lebih kecil daripada pilihan yang pertama. Sehingga untuk keketatannya lebih ketat di bioteknologi UB daripada di biologi UI. Tetapi berdasarkan nilai skor UTBK, untuk rata-rata skor nilai UTBK di biologi UI ini tuh lebih tinggi daripada di bioteknologi UB, sehingga untuk Claudia ini udah rasional. Jadi bisa digunain buat pilihan di SBMPTN tahun ini ya. Selanjutnya dari QUT Administrasi Negara Sriwijaya sama PGSD Sriwijaya 11,56% sama 3,92%. Ini tidak rasional. Seharusnya untuk PGSD-nya taruh di pilihan yang pertama, kemudian pilihan yang keduanya administrasi negara. Gitu ya. Ini sangat ketat banget untuk di PGSD. Untuk sebenarnya untuk nilai skor UTBK-nya lebih tinggi di administrasi negara gitu. Tetapi karena ini tuh sangat ketat banget, 3,92, atau mungkin gini deh buat QUT, nanti bisa dipilih kalau misalkan dia itu administrasi negara ya, dia pilihan duanya harus lebih untuk masa keketatan ini cari yang dia itu 8% atau 9% di pilihan yang kedua, yang dia itu di bawah administrasi negara gitu ya buat QUT. Jadi jangan PGSD. Selanjutnya dari Ambis, akuntansi Undip sama manajemen Undip 11,75% sama 12,06%. Ini udah tepat dan udah rasional. Oke, selanjutnya dari Arum, ilmu komunikasi UPN Jakarta sama manajemen pendidikan UNJ 5,4% sama 6,27%. Udah tepat dan udah rasional. Buat Audi, teknik sistem perkapalan ITS sama teknik perkapalan IPTS, masing-masingnya 12,53% sama 13,64%. Oke, ini secara angka persentase udah rasional. Cuman berdasarkan nilai skor UTBK, untuk teknik perkapalan ITS itu lebih tinggi daripada di sistem perkapalan, sehingga nggak rasional. Tapi kalau mau misalkan si Audi pilih di pilihan pertamanya ini juga, ya nggak apa-apa. Cuman untuk memperbesar peluang sih untuk teknik perkapalan taruh di pilihan satu sih.
Sebenarnya kalau gini-gini aja pilihan satu sama pilihan duanya, teknik sistem perkapalan sama teknik perkapalan udah rasional. Tapi kalau misalkan ingin rasional lagi ya teknik perkapalan taruh di pilihan satu, teknik sistem perkapalan taruh pilihan yang kedua. Buat Adinda, bimbingan dan konseling UNS sama pendidikan bahasa Indonesia UNS ini udah tepat dan udah rasional buat Adinda. Buat Lala, ilmu ekonomi UGM sama ekonomi pembangunan Undip masing-masingnya 8,2% sama 8,14%. Nah ini tuh secara persaingan juga lebih ketat di Undip jika dibandingkan di IE UGM. Nah, walaupun begitu, berdasarkan nilai skor UTBK jelas dong untuk IE UGM lebih tinggi daripada di ekonomi pembangunan Undip. Jadi ini udah rasional buat Lala untuk bisa dijadikan sebagai pilihan di SBMPTN 2020. Buat Hairun PGSD Mataram sama ilmu dan teknologi pangan Mataram. Oke, ini perhatikan ya bahwa di ilmu dan teknologi pangan ini kan di rumpun saintek, sementara di PGSD adalah rumpun sosum. Buat Hairun, apakah dulu itu dia semuanya rumpun IPA atau mengambil jurusan IPA atau mengambil jurusan IPS harus diperhatikan masing-masing syarat dan ketentuan jurusan. Jadi untuk pilihan satu PGSD kan rumpun sosum, ini apakah bisa diambil oleh seorang maba dari jurusan IPS atau IPA atau bahasa atau agama gitu. Jadi harus diketahui syarat dan ketentuan masing-masing jurusan antara pilihan satu dan pilihan duanya. Tapi ini berdasarkan persaingan juga lebih ketat di ilmu dan teknologi pangan dan berdasarkan nilai skor UTBK juga lebih tinggi di pilihan yang kedua. Jadi ini tidak rasional buat Hairun. Seharusnya buat Hairun ilmu dan teknologi pangan Unram ini taruh di pilihan satunya. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari UNMEL, psikologi Undip sama psikologi UNES ini udah tepat dan udah rasional. Walaupun secara persaingan juga lebih ketat di UNES-nya daripada di Undip, tapi berdasarkan nilai skor UTBK, psikologi yang di Undip ini tuh lebih tinggi daripada di UNES. Buat Sylvia, akuntansi Bengkulu sama ekonomi bangunan Bengkulu 21,03% sama 15,18%. Oke, ini berdasarkan nilai skor UTBK sebenarnya lebih tinggi di akuntansi ya, walaupun cuma beda tipis ya. Tapi kalau misalkan karena di ekonomi bangunan itu lebih ketat daripada di Sylvia, seharusnya untuk ekonomi pembangunan taruh di pilihan satunya, kemudian akuntansinya taruh di pilihan yang kedua, gitu. Atau kalau mau pilih ini juga nggak apa-apa. Buat Fabio, sastra Cina UI sama sastra Jepang UI udah tepat dan udah rasional. Buat Sarangheo, akuntansi Undip sama akuntansi UPN Jogja 11,75% sama 5,83%. Ini udah rasional. Walaupun berdasarkan persaingan juga hmm, dia itu lebih ketat di UPN Jogjanya daripada di Undip. Berdasarkan skor UTBK lebih tinggi di akuntansi Undipnya. Oke, jadi kalau mau misalkan mau pilih ini juga udah rasional. Oke, selanjutnya dari DNCSTR_ Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM sama Ilmu Pemerintahan Undip. Udah tepat dan udah rasional. Dari @DNCSTR sampai dengan @Rita_Anggi12 ini udah tepat dan udah rasional. Untuk masing-masing angka persentase persaingannya bisa dilihat di tabel data ini ya. Oke. Buat Jimin, manajemen UNESA sama pendidikan manajemen UNESA. Oke, ini juga kasusnya sama kayak yang di awal-awal tadi bahwa untuk angka persentasenya lebih ketat di manajemen pendidikan UNESA. Walaupun ini tuh sebenarnya kalau misalkan dibilang ya nggak terlalu maksudnya antara pilihan satu sama pilihan duanya itu hampir sama sih keketatannya, cuman beda 0, cuman dikit banget kan. Dan kalau misalkan mau pilih ini juga oke. Ini udah rasional banget. Nggak perlu untuk dipindah antara pilihan satu sama pilihan duanya. Ya, ini udah tepat dan udah rasional. Oke, selanjutnya pilihan pertamanya dia adalah hubungan internasional UNS sama hubungan internasional UPNYK. 5,27% sama 5,98%. Ini udah tepat dan udah rasional. Begitu pula buat
Firliana sama Radita, ini juga udah tepat dan udah rasional. Untuk masing-masing analisa angka persentasenya juga bisa dilihat di tabel ini. Oke, selanjutnya dari ilut_PGSD Unila sampai PGSD Unsri, ini juga nggak tepat dan nggak rasional. Jadi untuk pilihan duanya harusnya taruh di pilihan satu, pilihan satunya taruh di pilihan yang kedua. Gitu ya buat ilut. Berdasarkan nilai skor UTBK juga lebih tinggi di PGSD Unsri daripada PGSD Unila. Berdasarkan keketatan juga lebih ketat di PGSD Unsri daripada Unilanya. Dari Nabila ASR 14, Ilmu Komunikasi Unsri sama Pendidikan Bahasa Inggris Unsri, udah tepat dan udah rasional. Begitu pula buat Rina, 2989 juga udah tepat dan udah rasional. Untuk masing-masing angka persentase juga bisa dilihat di tabel ini. Buat Lediana Prim, Manajemen Pendidikan UNJ sama Pendidikan Masyarakat UNJ, ini juga kasusnya sama kayak yang tadi. Jadi buat Firda juga kasusnya sama kayak Lediana. Untuk pilihan yang kedua lebih ketat daripada pilihan yang pertama, tapi nggak apa-apa, ini udah rasional dan udah tepat. Karena berdasarkan nilai skor UTBK juga lebih tinggi di pilihan yang pertama. Oke, jadi ini udah tepat dan udah rasional. Selanjutnya dari Stella, Ilmu Administrasi Negara UI sama Administrasi Negara UNY, 7,37% sama 2,78%. Oke, ini secara persaingan juga udah sebenarnya nggak rasional sih, 2,78% gitu. Kalau secara skor UTBK jelas ini udah rasional. Tapi kalau misalkan ingin memperbesar peluangnya, pilihan duanya diganti PTN-nya, diganti di UB misal, administrasi publik UB, atau misalkan mau ganti di PTN yang lain boleh. Universitas Jember juga lebih besar peluang masuknya gitu. Atau mau cari yang di daerah Jawa Tengah juga boleh. Karena kan di pilihan duanya dia daerah Jawa Tengah ya, daerah Jogja gitu. Oke, selanjutnya dari Melinda Nurdin, Hukum UPN Jakarta sama Ilmu Politik UPN Jakarta, 7,93% sama 10,21% udah tepat dan udah rasional. Sama kayak Puji RH_01 ini juga udah tepat dan udah rasional masing-masing. Untuk angka presentasi juga bisa dilihat langsung di tabel ini. Buat Piret_ Pendidikan Masyarakat UNJ sama Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga UNJ. Oke, ini sebenarnya untuk skor UTBK dari pendidikan masyarakat UNJ sama pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga juga nggak beda jauh. Kalau misalkan dia mau tetap pilih yang ini, antara pilihan satu sama pilihan duanya, oke, nggak masalah. Juga berdasarkan angka persaingan juga kan dia nggak terlalu, gapnya nggak terlalu gede gitu. Jadi ini juga hampir sama untuk angka atau tingkat persaingannya. Jadi buat period ini udah tepat dan udah rasional. Oke, selanjutnya dari Vino, Administrasi Negara Unsut sama Sosiologi Unsut, 6,37% sama 4,26%, ini udah rasional. Kasusnya sama kayak yang tadi ya, jadi untuk pilihan yang kedua lebih ketat daripada yang pilihan pertama, tapi nggak apa-apa, ini untuk skor UTBK lebih tinggi di pilihan yang pertama. Kemudian buat Nadia, PG PAUD UNJ sama Pendidikan Sejarah UNJ, oke ini nggak tepat, jadi untuk pilihan yang pertama, Pendidikan Sejarahnya, kemudian pilihan yang keduanya PG PAUD ya. Jadi selanjutnya di Duta. Manajemen UB sama manajemen USU ini udah tepat dan udah rasional. Secara persaingan memang tidak rasional ya, berdasarkan ini angka persentase yang di pilihan duanya kan 7,81%. Sementara untuk pilihan yang pertama 8,56%. Jadi berdasarkan nilai skor UTBK lebih tinggi di manajemen UB. Jadi ini udah rasional. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu hasil lengkap dari hasil rasionalisasi UTBK SBMPTN, bisa langsung diklik di browser teman-teman di link ini ya, bit.ly hasil rasionalisasi UTBK 2020.